Shalom saudara-saudara, pernahkah saudara mengenang bagaimana pertama kali saudara merespon panggilan Allah untuk menjadi miliknya? Terasa begitu indah dan luar biasa bukan? Kita masih terkagum-kagum dengan cara Allah memilih kita yang berdosa ini. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kok malah mengalami kekecewaan demi kekecewaan ya? Apalagi dengan orang-orang yang telah menjadi satu komunitas kudus dengan kita. Ada yang gosip, ada yang menyebarkan opini, ada yang menghakimi karena kata orang, ada yang memberikan stempel buruk karena masa lalu kita, dan lain-lain. Kalau sudah demikian, apa yang akan kita putuskan? Bagaimana sikap iman yang sejati itu? Nah, saudara, sebelum kita mencari-cari cara mengatasi kekecewaan itu, yang paling penting kita perkuat adalah iman kita terlebih dahulu. Kita perkuat dengan firman Tuhan. Iman itu dipelihara dengan firman itu yang benar. Nanti Tuhan yang bekerja dan menolong kita dengan caranya. Mari kita bersemangat bersaat teduh dengan tujuan memelihara iman. Saya juga menyapa jemaat pos perintisan Nganjuk, khususnya Bapak Ibnu Slamet, dan salam kepada jemaat di sana. Biarlah makin bersemangat mengiring dan mengikut Tuhan dengan setia. Saat teduh kita hari ini dari kitab Daniel pasal 5. Daniel 5 ini mengisahkan tentang seorang raja yang bernama Raja Belsyazar. Raja Belsyazar itu putra dari Raja Nebukadnezar, raja kerajaan Babel, di mana Daniel dan kawan-kawannya juga dibuang di sana. Pada saat itu Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang sangat besar yang dihadiri lebih dari 1.000 orang. Di antaranya adalah pembesar-pembesar kerajaan. Pada saat pesta itu sang raja sampai mabuk. Dan saat mabuk itulah ia memerintahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri, para gundik mereka minum dari perkakas itu. Perkakas yang dikhususkan untuk peribadatan kepada Allah di bait Allah di Yerusalem. Dipakai untuk pesta mabuk-mabukan oleh Raja Belsyazar, oleh pembesar kerajaan, oleh para istri raja, dan juga oleh gundik. Mereka minum-minum sampai mabuk dengan perkakas yang dikuduskan untuk Allah. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dituliskan dalam ayat 5-8 demikian. Pada waktu itu tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kastim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang-orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Dari sinilah saudara Daniel dikenal oleh raja dan para pembesarnya, di mana Raja Belsyazar yang bodoh itu menyebutnya begini, telah ku dengar tentang engkau, maksudnya Daniel ini ya, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Laki-laki raja yang bodoh itu memperlakukan Daniel seperti kebanyakan pembesarnya dan mengiming-imingi hadiah. Tahukah saudara bagaimana respon Daniel? Daniel menjawab raja begini, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Dan inilah makna yang disampaikan Daniel kepada Raja Belsyazar. Demikian firman Tuhan.
Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar, atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah, yang menggegam nafas Tuanku dari menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskan demikian. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara, tahukah apa yang terjadi? Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Saudara-saudara, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita melalui Daniel pasal 5 ini? Apa yang mau Tuhan kerjakan agar iman kita itu iman yang benar di hadapan Allah? Yang pertama, saudara, tentang Daniel dulu ya. Daniel adalah salah satu dari orang-orang yang diangkut dalam pembuangan di Babel pada gelombang pertama. Daniel diangkut ke pembuangan bukan karena kejahatannya, tetapi karena dia termasuk orang-orang yang berpendidikan tinggi, kaum terpelajar, dan berketerampilan khusus. Orang-orang yang memang diangkut untuk dipekerjakan di kerajaan Babel. Ketika diangkut, Daniel masih muda sekali, bahkan sekitaran berusia 13 tahun atau kurang begitu. Tentunya kita bertanya begini, saudara, loh Tuhan, kenapa Daniel sampai diangkut ke pembuangan? Bukankah dia tidak melakukan dosa? Bukankah Daniel adalah orang saleh dan hidupnya saleh? Mengapa harus mengalami pembuangan juga? Bahkan yang dialami Daniel di kerajaan Babel adalah sebagai kasim. Saudara-saudara, sebagaimana halnya dengan saya juga banyak pertanyaan yang serupa. Mengapa, dan mengapa? Tetapi melalui kitab Daniel ini, justru Tuhan mendidik kita untuk percaya akan kedaulatannya. Tuhan berdaulat melakukan apa yang direncanakannya, termasuk kepada Daniel. Apa yang Tuhan kehendaki melalui Daniel? Jawabannya adalah agar Allahnya Daniel dikenal oleh bangsa-bangsa selain bangsa Yehuda. Dikenal melalui siapa? Melalui Daniel yang diangkut di pembuangan dan dipekerjakan sebagai kasim di negeri Babel. Ini rancangan Allah. Allah memakai diri Daniel sebagai alatnya untuk mengenalkan Allahnya, mengenalkan Allah umatnya. Dan itu membutuhkan pengorbanan Daniel, yaitu dengan dijadikan kasim. Padahal Daniel adalah keturunan bangsawan yang berpendidikan tinggi, bahkan seorang nabi Tuhan. Pertanyaan buat kita, saudara. Siapkah kita bila Tuhan Allah memakai kita sebagai alatnya dan kita harus mengorbankan sesuatu yang melekat pada diri kita dan itu sangat kita hargai? Iman itu, saudara, mengakui semua yang ada pada diri kita adalah miliknya, baik hidup maupun mati. Apakah saudara sudah sampai pada iman yang begitu mendalam? Semoga ya saudara, kita berproses sampai ke sana. Juga sikap iman Daniel yang menolak hadiah dari raja. Ini adalah sikap iman. Yang kedua, saudara, tentang Raja Belsyazar. Raja ini bukan umat Allah, juga tidak menyembah, tidak melayani Allahnya Daniel. Tetapi bukan berarti bisa seenaknya berbuat sesuatu yang merendahkan Tuhan Allah semesta alam itu. Raja ini sembrono dengan memakai peralatan bait suci untuk minum minuman sampai mabuk. Dan Allah tidak membiarkan hal itu. Ingatkah saudara akan ajaran ini? Siapa yang menjamah milik Allah berarti menjamah biji matanya. Nah, raja ini bukan hanya menjamah, tetapi memakai dengan sembrono untuk mabuk-mabukan dengan perkakas bait Allah yang sudah dikhususkan, yang sudah dipersembahkan kepada Allah. Raja ini tidak berhadapan dengan para imam yang pernah melayani di bait Allah, tetapi berhadapan langsung dengan Allah yang empunya langit dan bumi. Dan tidak lama kemudian raja itu mati.
Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Jangan bersikap bodoh atau teledor terhadap sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada Allah, yang sudah dikhususkan kepada Allah. Kita bukan berhadapan dengan manusia, tetapi berhadapan langsung dengan yang empunya Tuhan. Hati-hati, Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Teresa Belvania Handoko dan juga Ebenezer Elroy Nababan. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu iman yang sejati. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini di dalam Daniel 5. Bagaimana seorang saleh hidup di tengah-tengah bangsa yang justru tidak melayani Tuhan, imannya bersinar di sana, kepercayaannya di sana, dan siap sedia dipakai oleh Allah untuk mengenalkan Allahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk yang berulang tahun, Teresa Belvania Handoko dan Ebenezer Elroy Nababan. Biarlah melalui kedua orang tuanya, Tuhan Engkau karuniakan hal yang terbaik dari kerajaan sorga, yaitu iman yang sejati. Terus mendoakan ke dalam tangan-Mu untuk persekutuan KW sore nanti, biar kami semua terus mau dipanggil, terus mau dididik, agar kami bertumbuh di dalam iman. Berdoa untuk pemilihan majelis penatua, berdoa untuk peneguhannya. Tuhan, kiranya Engkau tolong. Di dalam segala sesuatu kami percaya ini cara Allah untuk memelihara gerejamu, memelihara orang-orang yang benar-benar Tuhan mau pakai di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini praktek baik 2 bulan maupun 1 tahun nanti, kiranya Engkau tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga menyerahkan untuk Anton, kiranya Tuhan terus pakai menjadi satu tim untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di GKT Banyuwangi. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.